Nah, yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya. Mau pendengarannya yang aktif 10% atau 20% atau 30%, kita harus menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau masalah telinga ini biasanya masalahnya adalah dengan apa yang dia dengar, kemudian apa yang dia omongkan setelah dia dengar. Seperti itu. Jadi sangat berhubungan sekali. Kalau memang pendengaran itu tidak bisa pulih, biasanya ini berhubungan dengan orang tuanya. Pendengaran itu nggak bisa pulih, itu insya Allah berhubungan dengan orang tuanya. Dosa yang mengunci. Walaupun orangnya itu sholat, iya. Walaupun dia itu rajin sholatnya, iya. Walaupun dia tahajud, iya. Dia berdoa kayak apa? Iya, tapi kalau ada dosa dengan orang tuanya yang berhubungan dengan tidak mendengarnya dia, itu berhubungan dengan orang tuanya bilang apa, kemudian dia bilang apa, itu berhubungan dengan telinganya. Bisa aja dia dulu mamanya orang tuanya agak rewel, suruh ini, menurut dia rewel lah, dia nggak mau. Suruh ini, dia nggak mau. Nah, selalu berbenturan terus dengan orang tuanya. Jadi kalau dengar orang tuanya ngomong begini, itu kesannya kayak nggak mau dengerin dia sudah. Jadi kayak menolak aja. Itu ya? Nggak mau, ngeluh aja orang tuaku gitu. Jadi nggak mau. Jadi ada di dalam pikiran atau hati atau lewat lisan, ya. Itu dia sebenarnya nggak mau dengerin. Jadi nggak mau dengerin atau nggak mau jalanin. Nggak mau jalanin itu termasuk nggak mau dengerin. Kemudian juga orang tuanya ngomong apapun kadang-kadang nggak terlalu diperhatikan dia secara husuk. Nah, itu bisa menjadi tersebut. Kemudian munculnya setelah dia punya suami atau punya istri. Dan itu jelas sekali. Setiap suami atau istrinya ngomong, berikan masukan, nggak digubris. Karena dia mikir, sadar atau tidak sadar, orang tua aku ngomong aja tuh nggak terlalu tak gubris, apalagi kamu kan, ya? Gitu. Sehingga itu yang menjadi pemicu, triggernya di situ. Dan itu dilakukan terus, omongan suami, omongan istri yang baik-baik itu nggak mulailah dia. Pendengaran itu mulai berkurang. Itu triggernya seperti itu. Nah, disitulah insya Allah memberikan jawaban bahwa orang yang sudah sholat pun, yang muslim, nggak bisa menyelesaikan itu karena apa? Ada akhlak yang kurang di hadapan Allah Ta'ala. Akhlak Rasul yang ditabrak oleh dia. Khususnya akhlak yang berhubungan dengan orang tuanya, yang berhubungan dengan telinganya. Seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Makanya ada omongan orang tuanya nggak mau dia dengerin. Ya, intinya dia nggak mau. Jadi nggak gubris atau bagaimana. Kalau memang itu menolaknya itu tidak dengan marah, tetapi kalau seperti itu kayaknya dia dengan sumpah. Astagfirullah. Nah, kalau itu dengan sumpah berarti aku nggak mau dengerin karena dianggap orang tuanya itu bergosip umpamanya. Padahal belum tentu itu bergosip. Bisa aja orang tuanya itu diskusi. Kan beda bergosip dengan diskusi itu. Kayak seperti ini kita diskusi bukan bergosip. Tidak ada keuntungan dari orang yang kita bicarakan, tidak ada dari kita. Kita malah belajar dari kekurangan-kekurangan saudara kita untuk kita ajukan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara tobatnya kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Sehingga kayak tadi bisa aja memang tidak mau mendengar apa omongan orang tua yang sebenarnya bukan masalah gosip. Tapi bisa aja orang tuanya itu mau ngajak diskusi. Sehingga dia sudah nolak duluan, berarti dia sudah telinganya tidak mau mendengar omongan keinginan orang tua mau bicara sama dia. Iya, teman saya bilang juga kalau istrinya itu selalu ngomong, pokoknya nggak mau dengar lagi, itu udah sumpah tuh. Itu sumpah. Itu sumpah. Makanya biasanya yang susah sembuh itu berarti ada sumpah. Insya Allah yang saya amati itu ada sumpah yang dia terucap berkali-kali, yang nggak itu sekali, atau nanti di titik itu bisa beberapa kali dia ngomong. Sehari itu bisa 5 kali dia bersumpah, kan gitu. Nah,
itu nanti besok begitu lagi. Nah, kalau sudah begitu ya mengunci. Jadi istilahnya dia harus membadarkan sumpahnya dengan membayar kafarat seperti itu. Nah, inilah yang harus diketahui. Kemudian dia harus sadar, oh iya dulu saya seperti itu mamanya. Bisa aja nanti Haji J juga bilang, ini ada YouTube kita nih, kasih ke temennya nanti biar istrinya itu nonton nanti istilahnya. Jadi dikasih tahu agar ini ada sumpah yang harus dikerjakan dan ini dan ini dan itu. Kemudian kalau memang dia mau, ya mudah-mudahan Allah membuka telinganya lagi. Amin. Karena bagaimanapun juga buka telinga itu kan dibutuhkan ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang ada hal yang kayak bersumpah nggak mau dengerin, ada yang berdenging mamanya, dia belum budak tapi berdenging aja. Oh iya, seolah-olah berisik nging seperti itu. Nah, berdenging itu biasanya hubungannya dengan kapan. Kalau saya biasanya tanya, kapan mulai berdenging? Sudah nikah atau sebelum nikah? Sudah nikah, sudah berapa tahun nikah? Sudah 10 tahun nikah baru berdenging. Atau baru-baru ini berapa? Baru setahun 2 tahun ini. Oh ya, nah itu saya bisa ngasih solusi. Biasanya berdengingnya telinga ini, saya bilang, Bu, biasanya ibu itu kalau sama suami nggak cocokan. Jadi kalau suami ngomong apa, intinya ibu itu nolak tapi marah. Walaupun marahnya nggak keluar, marahnya di sini. Nolak aja pikiran ibu nolak, marahnya di sini walaupun diam. Omongan suami sering ibu begitu kan nggak, baru dia jawab sering ya begitu. Itu kuping kanan apa kiri tuh? Kanan kiri tergantung aja ya. Nanti kalau mamanya dia kanan ya kondisi persoalannya ibu itu yang benar. Kalau yang kiri ya cenderung gampang emosi walaupun diam ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, ibu jangan lagi seperti itu. Kalau yang kanan, walaupun ibu itu punya unek-unek baik, tapi suami ya didengerin. Tapi suami saya itu kalau ngomong itu kasar, Ustadz, gitu. Kasar, menekan. Jadi saya sendiri kan memang orangnya juga emosional, jadi barangkali terpicu apa ya, iya, tapi ya belajarlah. Kalau ibu ingin sembuh, belajar. Oh gitu, iya. Hanya berdenging, ya dengar, masih dengar Ustaz, cuma berdenging terus. Nah, saya kasih tahu, beliau paham, dan nanti minta maaf sama suami, mau saya tanya sama suami, kalau biasanya kan berdua nih suami istri. Betul begitu Pak, Bapak kalau ngasih masukan sama istri kenceng, kaku. Ketawa suaminya, iya Ustadz, ya Bapak juga belajar jangan seperti itu. Istri itu kan bukan seseorang yang harus ngikutin keinginan Bapak, yang enggak. Kalau memang istri baik, benar, ya Bapak juga ngikutin. Kalau Bapak ingin mendidik istri atau memberikan nasihat kan dengan kalimat-kalimat baik kan, ya istri insya Allah tahu juga. Nah, baru paham. Minta maaf, jangan diulangi lagi ya Bu. Ya. Kemudian saya minta Ibu jangan seperti ini mau jangan seperti ini ya, mulai sekarang dengerin omongan suami, mulai sekarang ini kalau ada sumpah bayar kifaratnya. Mau, dia bilang mau, ya amin gitu aja. Kemudian saya tanya, gimana dengingnya? Berkurang Ustadz, sudah mulai berkurang. Ya nanti doa-doa saya diaminkan dengan baik aja. Ya, itu langsung berkurang. Seperti itu Ji. Jadi sebenarnya kasus seperti itu sama. Telinga kita itu besok itu akan disiksa atau tidak itu tergantung ujian ujian yang berhubungan dengan telinga kita. Sesuatu kalimat yang enak atau tidak enak itu kan kita dengar. Makanya yang tidak enak, makanya aku ini istrinya Tung nih, umpama omongannya nggak enak nih umpama nih, omongannya nggak enak, kan aku marah. Tapi telinga menolak, Anda besok berdenging. Gitu. Seperti itu. Nah, itu kalau terus-terusan kan akhirnya keluarga Tung dengan saya sebagai istrinya ini kan ya keluarga yang selalu berantem. Nah, nanti besok di akhirat salah satunya itu akan ditanyain. Yang punya telinga itu pasti masuk. Namanya sakit telinganya berdenging. Diceritakan dalam Quran itu. Wala nudiqannahu minal adabil adna dunnal adabil akbar. Dan sungguh Allah akan memberikan siksa kepada mereka kecil di dunia
Jadi siksa kecil di dunia, salah satunya sakit. Itu siksa kecil di dunia kepada manusia. Sebelum siksa besar di akhirat, siksa besar di akhirat masuk neraka. Berarti orang yang sakit di dunia itu sebenarnya dari ayat tersebut, surat As-Sajdah ayat 21 tersebut, sebenarnya orang itu besok itu pasti masuk neraka dari ayat tersebut, bukan dari saya menerangkan. Kalau nggak percaya tersebut, monggo, kan gitu aja. Kalau saya monggo, nggak apa-apa kok. Kenapa kok begitu? Lah wong kamu itu ngaku Islam nggak sholat juga, monggo, kan gitu aja kalau saya. Nah, kalau kita mau belajar taat, sekarang berubah.